Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aisyah? Pada kali ini kita jumpa lagi di acara podcast series dari pimpinan pusat Aisyah. Dan podcast series kali ini kita beri nama dengan Bicara. Apa itu Bicara? Bicara adalah bincang ramah perempuan. Podcast series yang nantinya akan membicarakan tentang hal-hal yang aktual di sekitar kita ya. Jadi kalau misalnya nanti sahabat Aisyah punya masukan tentang tema-tema yang aktual, silakan bisa komen di akun media sosialnya Aisyah, baik Instagram, Facebook maupun YouTube. Podcast series kali ini cukup istimewa karena pertama diselenggarakan masih dalam pekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sehingga kali ini bicara mengangkat tema tentang kekerasan gender berbasis online pada remaja ya. Oleh karena itu mitra bincang-bincang kita kali ini juga cukup istimewa karena biasanya hanya hadir ibu dari Aisyah ya, tapi kali ini kita ada anak muda bersama saya. Sudah hadir Putri Hastuti Nur Rahimah. Selamat siang Putri. Ya, selamat siang Mbak Eja, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aisyah di mana berada. Ya, Putri Hastuti ini merupakan sekretaris pimpinan pusat Aisyah sekaligus pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan istimewanya karena telah hadir juga di tengah kita anak muda ya, anak muda. Selamat siang Mbak Manda Iklima Manda ya. Iklima Manda cuman biasa dipanggil dengan Mbak Manda ya. Ya, selamat siang Mbak Manda. Ya, silakan menyapa sahabat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aisyah. Kali ini kita akan membuat podcast bersama Ibu Tri dan juga Mbak Hajar. Jadi stay tune ya. Ya. Terima kasih Mbak Manda ya. Mbak Manda ini merupakan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muda Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Nggak pakai muda udah cukup. Pelajar udah cukup muda ya sebenarnya ya. Ya baiklah, kita langsung saja ya. Putri, tadi kan kita sebut kalau podcast kita kali ini tuh sebetulnya ini bahkan tanggal 10 Desember ya, hari terakhir dari 16 hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Sebetulnya tuh apa sih Bu 16 hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan? Itu yang pertama, dan kemudian sebetulnya seberapa penting sih isu kekerasan terhadap perempuan ini? Ya, yang pertama memang pertanyaan yang penting untuk kita semua ya, untuk kemudian kita juga belajar sejarah mengapa kemudian ada peringatan 10 hari anti kekerasan terhadap perempuan. 16 hari ya? Ya, 16 hari ya peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan seperti itu yang dimulai pada tanggal 25 November sampai hari ini 10 Desember seperti itu. Nah, tanggal 25 November ini memang sudah disepakati oleh PBB dan sudah dideklar oleh PBB pada tahun 2000, disepakati sebagai peringatan internasional, Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan seperti itu. Jadi, nah kemudian digagaslah oleh Women Global Leadership Institute gitu terkait dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Jadi ini sebagai upaya-upaya untuk menghapus berbagai macam kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia seperti itu. Nah, kemudian sampai pada dari tanggal 25 itu startnya tadi adalah sekali lagi Hari Internasional Kekerasan Terhadap Perempuan, dan berakhir pada 10 Desember itu adalah Hari HAM Internasional, peringatan HAM Internasional pada hari ini. Seperti itu juga ini sekaligus meneguhkan bahwa pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan ini sudah disepakati di tingkat internasional menjadi hari yang harus kita peringati karena ini sebagai upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, termasuk sebenarnya kita juga akan peduli pada survivor itu orang-orang yang pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan mereka berjuang untuk itu, dan juga sekaligus untuk merangkul semua pihak ya, untuk baik laki-laki, perempuan, muda dan tua, untuk peduli bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tuh ada di sekitar kita, dekat sekali gitu ya, dekat sekali di sekitar kita. Seperti itu Mbak Eja. Jadi mengapa itu sekilas tentang
sejarah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan memang 25 November yang ditetapkan sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan itu penghormatan terhadap Mirabal, yaitu di tiga bersaudara dari Republik Dominika yang pada waktu itu jelas melawan rezim pemerintahan yang sangat otoriter, dan mereka bertiga dibunuh secara kejam. Itu kemudian diperingati terus, dan kemudian secara internasional ditetapkan sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebetulnya kalau tadi Bu Tri menyampaikan kalau sebetulnya memang semua pihak ini perlu aware, jadi nggak salah ya kalau siang hari ini Aisyah kolaborasi dengan anak muda ya Bu ya, karena baik orang tua yang muda semuanya perlu aware dengan isu kekerasan ini. Nah sebetulnya kenapa sih Bu kita itu perlu aware gitu ya, atau menyadari seberapa penting sih isu kekerasan terhadap perempuan ini? Ya, pertama tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus menyadari kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Tidak boleh seorang pun menderita, kita tidak boleh seorang pun mengalami kekerasan. Ya, nah secara khusus kalau kekerasan terhadap perempuan itu adalah kekerasan yang memang berbasis gender, kekerasan yang karena kita itu mempunyai jenis kelamin yang berbeda, seperti itu. Nah itulah kenapa kemudian ini menjadi penting. Nah yang kedua adalah karena data-data juga menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi. Bahkan sekarang masih dalam situasi pandemi COVID ya, itu juga datanya semakin tinggi ternyata. Datanya bukan semakin rendah tetapi justru mengapa kita menjadi terus harus aware, kata Mbak Hajar tadi, karena kekerasan terhadap perempuan dari hari ke hari juga masih semakin tinggi, meningkat ya, meskipun dalam situasi COVID juga begitu. Yang ketiga, mengapa kita harus aware? Sekali lagi karena kasus-kasus itu tuh ada di kotak-kotak yang tersembunyi ya, misalnya di dalam rumah yang orang kemudian tidak bisa melihat dan tidak bisa menjangkau seperti itu. Dan banyak orang yang masih mengatakan kekerasan terhadap perempuan itu sebagai masalah personal. Iya, padahal aib untuk disampaikan kepada publik. Ya, padahal ini adalah kekerasan yang memang harus segera disampaikan dan sebagai pelanggaran HAM. Nah, kita harus mendobrak tabu-tabu ini bahwa prinsipnya tidak boleh seorang pun mengalami kekerasan. Dia mau perempuan, dia mau ibu-ibu, mau nenek-nenek, seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi karena seringkali juga dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, dianggap tabu, dan dampaknya itu yang paling penting Mbak Eja. Nomor 4 adalah dampaknya. Dampaknya bisa trauma psikologis yang sangat luar biasa, kemudian juga bahkan membuat orang itu juga bisa depresi, bahkan ingin bunuh diri kalau dari sisi psikologis. Belum nanti dari sisi fisik, orang mungkin bisa dibunuh, ini kita lihat dibunuh, kemudian juga dia bisa mengalami kecacatan seperti itu. Nah, pada satu sisi memang perlindungan hukumnya belum maksimal. Nah, saya kira 4 poin ini yang mengapa kita terus-menerus untuk mengkampanyekan tentang gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, bahkan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Tapi sebetulnya negara itu harusnya melindungi ya, dalam arti apakah sebetulnya regulasi-regulasi kita itu sudah ada ya, sehingga orang tuh ini tuh bukan hal yang tabu loh, tetapi sebetulnya negara saja sudah memberikan perlindungan yang ditandai dengan adanya regulasi yang nantinya bisa menjerat pelaku ke ranah hukum. Iya, betul. Iya, beberapa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan perundang-undangan itu memang sudah ada. Misalnya dalam ranah domestik itu ada PKDRT ya, Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam sisi domestik itu ada payung hukumnya. Kemudian kalau kasus kekerasan terjadi pada anak-anak juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Kemudian juga ada KUHP yang juga bicara tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu, terutama kalau di situ istilahnya pencabulan seperti itu ya. Ya memang kemudian ada beberapa celah gitu yang memang kemudian harus
disusun kebijakan-kebijakan untuk menutup celah-celah yang belum ada, misalnya terutama ada perlindungan saksi misalnya, kemudian pada pemulihan korban seperti itu, meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui dinas-dinas pemberdayaan perempuan yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi itu juga sudah banyak mulai membentuk dinas-dinas pemberdayaan perempuan, yaitu perlindungan terhadap korban-korban kekerasan terhadap perempuan, ada Women Crisis Center, meskipun harus terus-menerus untuk diupayakan. Dan mungkin yang terakhir ini juga yang terbaru pada tahun 2020, Kementerian Desa itu memberikan peluang kebijakan juga untuk perlindungan desa ramah perempuan, yang artinya juga sebenarnya ada kebijakan meskipun harus secara operasional diimplementasikan, didorong terus agar ada alokasi anggaran untuk perlindungan atas korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi buat siapa saja yang mengalami kekerasan harus berani speak ya, karena sebetulnya negara sendiri sudah punya beberapa instrumen untuk melindungi. Nah sekarang ke Mbak Manda nih, sebetulnya kalau dari perspektif remaja itu seberapa penting sih isu-isu kekerasan terhadap perempuan? Karena kadang lebih identik dengan kasus-kasus di ranah domestik atau dengan dalam rumah tangga gitu ya. Sebetulnya seberapa penting sih isu ini pada remaja ya? Terima kasih Mbak Hajar pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawab sangat penting ya, karena remaja itu ada di biasanya usia 10 sampai 19 atau 24 tahun. Itu usia yang sangat krusial dalam hidup kita, dimana di situ kita sedang mencari siapa sih diri kita. Nah, ketika kita sedang mencari siapa sih diri kita, tetapi kita memiliki suatu pengalaman yang sangat traumatis, maka mungkin kita akhirnya akan bias terhadap identitas kita. Sebenarnya kan kekerasan itu kan bisa, seperti yang sudah disebutkan oleh Putri, itu sangat bisa mempengaruhi psikologi. Jadi ketika psikologis kita sudah rusak, istilahnya sudah abused, maka di situ kita akan punya mindset bahwa aku tuh selalu akan jadi korban, aku tuh nggak worth it, aku tuh nggak berharga gitu. Dan akhirnya ini akan mempengaruhi untuk kehidupan yang selanjutnya dan ini juga akan mempengaruhi mindset. Ketika itu mungkin mereka nggak mau speak up, mereka udahlah emang kayak gini, mereka punya mindset bahwa perempuan tuh emang kayaknya lemah, nggak bisa ngomong, nggak bisa speak up, yang kuat tuh laki-laki gitu. Akhirnya ini mempengaruhi mereka di masa depan, bahkan nanti akan berdampak ketika mereka sudah menikah. Mindset mengenai perempuan tuh lemah itu mungkin akhirnya akan sampai juga ketika mereka di KDRT, mereka akan ngerasa ya udahlah nggak apa-apa kan, yang penting sampai nambah sama suami seperti itu. Nah akhirnya ini jadi sesuatu yang penting untuk kita punya awareness terhadap kekerasan. Kita bisa speak up, kita bisa tahu kapan kita itu diberikan kekerasan seperti itu. Jadi memang sejak dini itu kesadaran tentang itu memang harus ditumbuh kembangkan ya, betul sekali. Supaya tidak dianggap sebagai hal yang wajar gitu ya. Tidak dinormalisasi. Iya, normalisasi. Ya, kalau menurut Mbak Manda sendiri sebetulnya ada nggak sih kekerasan itu di lingkungan remaja itu sebetulnya realitasnya ada nggak? Sebetulnya mungkin kalau kekerasan yang berbasis gender mungkin ada, tapi yang sama gender juga sebenarnya ada. Mungkin kalau misalnya yang fisik itu kan mungkin sudah jarang ya, kalau misalnya di lingkungan, kalau misalnya memukul itu kayaknya udah zaman tahun 2000-an kayak gitu, membuli dalam artian secara fisik. Tapi sekarang itu yang paling kuat gitu istilahnya damage-nya itu verbal. Jadi kayak membulinya itu misalnya kayak di sosial media atau dimanapun, kok dia tuh jelek banget sih, dia tuh gendut banget sih, dia tuh kayak gini, dia tuh gini-gini tahu gitu. Nah itu kan sebenarnya salah satu kekerasan yang menyebabkan traumatis secara psikologis, kayak mereka jadi nggak percaya diri, itu kan juga satu kekerasan. Dibully ya? Iya, dibully itu. Nah kalau misalnya antar gender mungkin kita bisa melihat nanti di kasus pacaran, tapi mungkin akan dibahas nanti ya Mbak. Iya, oke. Nah, kalau sebetulnya kenapa sih ya angka kekerasan? Kan kalau kita lihat misalnya catatan tahunan Komnas Perempuan itu menyebutkan ya misalnya tahun 2020 ini tuh ada 431.471 kasus. Itu naik 6% dari kasus sebelumnya. Tahun 2020 berarti itu kan kasus yang ditangani sepanjang 2019. Itu naik 6%. Dan terkait dengan COVID ini ternyata angka pengaduannya juga tinggi gitu ya. Sampai Mei saja ini belum setahun aja itu sudah mencapai 892 kasus atau 63%-nya dari total kasus di 2019. Padahal baru sampai Mei itu kan belum setengah
tahunnya ya. Nah, kenapa sih sebetulnya angka kekerasan terhadap perempuan itu tuh selalu tinggi? Apa sih sebetulnya yang menyebabkan? Gimana kalau menurut Bu Tri? Iya, yang pertama adalah kenapa kekerasan itu terjadi, itu paling yang mendasar akarnya adalah karena relasi tidak setara. Ya, relasi tidak setara. Baik misalnya kalau ini kan tadi kekerasan terhadap perempuan ya, berarti misalnya kalau ini tuh remaja seperti yang Mbak Manda bilang tadi ya Mbak, itu kan karena misalnya kalau remaja-remaja bilang boleh ya kita bilang misalnya pacaran gitu ya, dalam situasi pendekatan atau pacaran itu kan karena si perempuan dan si laki-laki tidak punya relasi yang setara, ada jadi laki-laki lebih perempuan lebih subordinat, laki-laki yang dominan. Nah itu kenapa kemudian kondisi-kondisi yang tidak setara ini membuka peluang-peluang untuk si laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan ternyata seperti Mbak Ajar sampaikan tadi juga, kekerasan-kekerasan dalam masa pacaran ya atau relasi remaja itu seringkali yang berjenis kelamin berbeda itu adalah juga semakin tinggi karena relasi itu di dalam keluarga pun juga seperti itu. Kalau relasi tidak setara, tidak ada penghormatan satu dengan yang lainnya, itu berarti adalah peluang-peluang untuk kekerasan terhadap perempuan itu terjadi. Jadi memang yang pertama adalah itu Mbak Eja, menurut saya karena relasi yang tidak setara. Ya betul. Yang poin kedua adalah juga bisa terjadi karena memang tidak dipahami baik si laki-laki maupun si perempuan itu bahwa itu adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Dianggap itu karena mungkin sering melihat misalnya ya ada laki-laki dengan pacarnya, dia sering tadi kalau Mbak Manda bilang kalau Jawa kok unek-unek ya, pasti bilang ya memaki-maki misalnya, kemudian memaki-maki, bahkan kemudian kalau pacarnya perempuan pergi kemana aja dikuntit gitu kan ya, diikutin terus, harus lapor kamu kemana aja, itu kan bentuk kekerasan. Tapi sebenarnya karena tidak dipahami bahwa itu sebagai kekerasan, itu kita dianggap biasa, it's normal gitu ya. Nah, itu poin kedua, karena tidak dipahami bahwa itu sebagai sebuah bentuk kekerasan. Nah, karena yang dilihat di sekitarnya seperti itu sebagai sesuatu yang biasa. Mungkin juga di dalam keluarga melihat itu sebagai hal yang biasa, misalnya bapaknya sering misalnya nyuruh-nyuruh ibunya atau bentak-bentak ibunya. Melarang ibunya berkegiatan. Jadi memang begitu tuh harusnya laki-laki dan perempuan. Kadang kan tidak. Nah, saya kira 3 hal ini yang kenapa kemudian belum lagi kalau anak-anak remaja misalnya suka nonton film, suka nonton sinetron, suka dengerin lagu yang seakan-akan dan itu dianggap sebuah keadaan, misalnya sinetron lagu itu tuh mencontohkan hal-hal seperti itu di mana laki-laki sangat dominan terhadap pasangannya, itu dianggap hal yang biasa. Memang role modelnya seperti itu, padahal kan tidak. Nah, ini yang menurut saya beberapa hal, 4 hal penting ini yang perlu kita diskusikan lebih jauh Mbak Zahia. Kalau apakah ada dari aspek agama ya yang kemudian menjadi bisa jadi menjadi penyebab dari kekerasan terhadap perempuan gitu, dalam arti bahwa kalau misalnya dalam agama itu memang laki-laki itu posisinya dominan sehingga dia bisa melakukan apa saja sebagai bentuk pendidikan pada perempuan misalnya. Itu beberapa menganggap ternyata bisa kok di Islam itu untuk melakukan itu buat orang lain itu dianggap kekerasan, tapi ini enggak kekerasan kok gitu ya. Apakah memang kemudian sebenarnya agama itu punya pemahaman interpretasi agama yang mungkin bias gitu ya, bias itu juga berkontribusi Bu pada meningkatnya angka kekerasan. Iya itu jelas sangat mungkin terjadi. Misalnya kalau kita kalau tadi misalnya tadi remaja ya, di kalangan orang tua gitu ya, suami istri itu sendiri kan juga sering kita dengar kalau di kelompok-kelompok pengajian, mungkin yang remaja-remaja juga ikut dengerin gitu ya, misalnya gimana cara memberikan pengajaran kepada istri kan gitu toh. Misalnya kan ada ajaran harus dipukul, padahal kan itu interpretasi agama yang salah gitu kan ya. Nah tetapi kan anak-anak remaja kita yang juga sering mendengarkan pengajian-pengajian yang tidak berkemajuan gitu kan, menginternalisir bahwa seakan-akan nilai itu yang betul, sehingga ketika dia berrelasi dengan pacarnya ya dia kemudian akan mendominasi, bahkan mungkin sudah minta tolong dicucikan bajunya, dibelikan makannya gitu ya. Saya dalam masa remaja gitu ya, menguji gitu, saya juga tidak membayangkan ternyata
wih anak-anak itu sudah seperti itu Relasinya sudah sedemikian sudah ya. sedemikian. Sering kadang meminta uang, cemburunya minta ampun, mau pergi kemana saja harus lapor, bertemu dengan keluarganya nggak boleh, HP-nya diperiksa terus seperti itu jenis-jenis kekerasan yang dilakukan. Nah, artinya kalau bicara tentang sebenarnya kan nilai-nilai agama kita itu sangat memuliakan kepada perempuan. Hanya seringkali gini ya, kan banyak ya sekarang itu ustadz di lewat YouTube yang sangat terkenal saat ini, entah YouTube, entah podcast juga gitu kan sering ya mau mengajarkan kepada kita pembelajaran interpretasi yang kemudian tidak mengajarkan kesetaraan, tidak mengajarkan orang saling menghormati dan mengasihi. Hanya dengan satu contoh seakan tadi misalnya pengajaran kepada perempuan itu harus dipukul, itu tadi kan juga tidak benar, tapi kan itu dianggap seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal anak-anak remaja kita tuh banyak yang seringkali mencari hal yang kayak gitu. Iya betul mencari pembelajaran agama dari media-media sosial ya. Iya. Kalau tadi Bu Tri menyinggung soal kekerasan dalam pacaran ya Mbak Maya. Sebetulnya kapan sih atau misalnya ya orang itu yang hubungan dekat kalau tidak menyatakan nggak pacaran sih tapi paling nggak misalnya punya hubungan dekat gitu ya. Apa TTS? Apa itu hubungan tanpa status ya, oke, tapi kemudian dekat gitu ya, hubungan tanpa status Bu ya, ini vocabulary ya. Itu kapan sih sebuah hubungan itu bisa dikatakan itu sebetulnya toksik ya, atau sebenarnya itu bagian dari kekerasan, itu kapan sih? Saat berlebihan. Sebenarnya toxic relationship itu terjadi ketika semua berlebihan. Karena pasangan ya sebenarnya cemburu itu nggak apa-apa. Bahkan dalam rumah tangga pun ketika saya dengar, ya maaf kalau saya salah ya, itu suami itu kalau nggak cemburu itu salah gitu, harus ada rasa cemburu tapi tidak berlebihan. Nah sama mungkin di pacaran kan sama, relationshipnya tuh berdasarkan cinta, sama kayak mungkin dalam rumah tangga gitu, atau mungkin kayak menyayangi tapi jangan terlalu protektif, ya nggak boleh ngapa-ngapain, kamu harus sama aku terus kayak gitu. Nah ini sebenarnya toxic itu adalah ketika kita tuh terlalu berlebihan dalam menanggapi hal tersebut. Kayak misalnya dan juga misalnya ketika pasangan kita itu meminta hal dari kita yang membuat kita itu nggak bisa kemana-mana, kita statis gitu, kita mau keluar dari zona nyaman nggak bisa, keluar dari dia nggak bisa, dan mungkin kita merasa sebenarnya nggak nyaman dengan diri sendiri bahkan. Karena sebenarnya ini penting banget untuk apa sih kita ngerasa nggak nyaman sama diri sendiri. Kadang kita ngerasa terlalu dituntut, kita ngerasa kayak dikasih kritikan, kamu tuh misalnya diet atau apa gitu misalnya. Kita mungkin ada, karena remaja itu sangat erat kan katanya dengan fisik, hal kayak gitu. Nah saat itulah Body mungkin shaming, ketika body shaming, kalau kita sebagai perempuan ini dalam hubungan tidak merasa menjadi diri sendiri karena berbagai macam tuntutan dan jatuhnya tuh kayak mencela malah. Nah itu bisa dikatakan toksik. Ya. Ada juga kalau misalnya kita dalam kekerasan dalam pacaran itu ada misalnya kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, ada kekerasan seksual bahkan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya soal itu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa kayak gini tuh sebetulnya ini kekerasan emosional. Kok emosional psikologis, kekerasan psikologis loh. Atau begini ini sebetulnya sudah bagian dari kekerasan seksual gitu ya. Mungkin supaya teman-teman ngerti ya sebenarnya kapan sih kekerasan dalam pacaran itu sudah bisa dikatakan itu terjadi. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk. Yang pertama tuh kekerasan fisik. Jelas ya, sangat empirik. Kalau bahasa ilmiahnya bisa dilihat, dipukul sampai mungkin merah-merah atau dan lain sebagainya. Terus kekerasan verbal, itu yang saya mengolok-olok tadi, yang akhirnya damage kepada jiwanya dia dan juga psikologisnya dia. Nah, kalau psikologis ini lebih ke permainan power, di mana laki-laki ini merasa bahwa dia itu super power over perempuannya, dan dia merasa bisa mengontrol itu lewat powernya, gitu ya. Dominasi dengan cara kamu kalau nggak kayak gini kita putus loh, kamu nanti kalau nggak gini kita putus. Akhirnya kan dipermainkan secara mental, secara psikologis dipermainkan. Nah ini salah satu bentuk kekerasan juga. Dan mungkin yang lain adalah seksual. Nah seksualnya adalah based on consent. Jadi konsensus antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan itu penting banget. Nah ini yang mungkin jarang disadari oleh kita. Kadang tuh perempuan ngerasa jatuh cinta ya udah cinta aja. Padahal kita harus membangun consent. Dalam artian kayak kesepakatan kayak nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak ini, nggak boleh gitu.
Nah mungkin kan orang beda-beda berdasarkan keyakinannya ya. Saya tidak ingin mengejudge gitu. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang itu dilakukan di luar concern, itu namanya pelecehan. Kayak misalnya batasannya nggak boleh pegangan tangan, kenapa pegangan tangan tuh maksudnya pelecehan juga, karena itu di luar concern. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kesepakatan bersama yang dibangun itu menjadi penting ya. Terus kan kadang kalau hal yang tidak mudah, kalau misalnya kekerasan dalam pacaran itu terjadi kan sebenarnya bagaimana perempuan itu bisa berkata tidak ya. Bagaimana sih sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh remaja perempuan gitu ya, ketika saya punya hubungan yang dekat gitu ya dengan laki-laki itu, kemudian jika memang itu tadi di luar concern, dia kemudian bisa berkata tidak, atau kemudian ketika kekerasan seksual nyaris terjadi kemudian dia bisa melakukan penolakan gitu. Itu kan sebenarnya nggak sekedar bilang jangan gitu ya, tapi kan itu kan butuh keberanian. Itu gimana? Apa tips-tipsnya ya? Sebenarnya itu prinsipnya adalah kita harus memiliki prinsip tersendiri. Jadi sebenarnya dalam menjalin hubungan, kalau misalnya siapapun yang mendengar ini ya, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, itu kita harus memiliki prinsip tertentu. Bahkan ketika sendiri pun, masih single pun, kita harus punya prinsip gitu loh, untuk misalnya menghadapi orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita berhubungan itu tambah kompleks prinsipnya. Nah, prinsip itu yang kemudian kita pegang terus untuk bisa menjaga diri kita dari apapun itu. Kayak misalnya kadang karena cinta itu kan sangat memabukkan ya istilahnya. Kayak misalnya kita jatuh cinta nih, kita senang, hormon endorfinnya naik, kita merasa ada yang perhatian, ada yang ini. Kadang aku pulang nggak megang tangan kamu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu misalnya. Enggak itu kan nggak mudah ya. Mungkin nanti takutnya kamu pergi kalau kamu nggak kayak gitu misalnya nih, kan biasanya remaja kan masih labil gitu. Nah sebenarnya perlu banget untuk menanamkan prinsip. Nah prinsip ini sebenarnya siapa yang bisa menanamkan? Kembali lagi ke keluarga. Tingkat sosialisasi pertama yang paling utama yaitu keluarga, di mana mungkin orang tua bisa menanamkan prinsip bahwa ini loh, ini yang nggak boleh disentuh orang lain. Kamu apa sih yang kamu tuh, gimana sih cara menjaga diri kamu, gimana sih untuk kayak gitu. Nah ketika kita sudah memiliki prinsip, maka yang kedua adalah kepercayaan dirian. Karena terkadang kita merasa tidak percaya diri, kayak kalau misalnya aku nggak melakukan hal-hal itu yang kamu mau, padahal aku nggak mau, itu nanti kamu ninggalin aku. Itu kan bentuk tidak percaya dirian bahwa dia tanpa orang lain pun bisa bahagia. Nah ini penting banget untuk bahwa aku percaya diri, tanpa dia atau bersama dia aku juga bahagia. Jadi dia bukan satu-satunya sumber kebahagiaanku. Kenapa aku harus kayak gitu? Nah berkata tidak itu kan salah satu bentuk aku percaya diri sama diriku sendiri bahwa aku juga bisa bahagia tanpa dia. Kalau dia kayak gitu ya udah, baik. Yang ketiga mungkin lebih ke keberanian itu sih, sebenarnya saling nyambung ya. Cuman berani ini kemudian dibangun oleh diri sendiri lewat apa? Edukasi. Kalau kita sebagai perempuan ini sering mengedukasi diri, misalnya mengikuti podcastnya Aisyah atau melihat di YouTube ya tentang bagaimana sih cara kita sebagai perempuan itu bisa menjadi perempuan yang berkelas, istilahnya berprinsip, memiliki keberanian untuk say no gitu. Itu kita akan terbangun mindset mengenai hal tersebut. Makanya penting banget. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dari Aisyah, karena mungkin banyak remaja di luar sana ataupun banyak orang tua yang mungkin harus aware dengan hal ini gitu loh, tentang pendidikan sejak dini dan juga tentang keberanian itu sendiri. Itu tadi harapannya Amanda ya. Iya. Nah ternyata tuh remaja tuh punya harapan pada orang tua gitu ya. Ya cuman kadang kan orang tua tuh ngerasa misalnya hal itu di luar, itu hal-hal yang kadang di luar wilayahnya gitu ya, itu urusannya remaja, urusannya anak muda. Nah sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya baik laki-laki maupun perempuan itu pertama tidak menjadi korban, maupun kedua juga tidak menjadi pelaku ya kan ya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya betul. Pertama gini, sebagai orang tua memang kita juga harus tahu bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan gitu ya terhadap masa pacaran. Dan kemudian juga karena ini sekarang era digital gitu ya, anak-anak remaja kita itu mereka adalah para native digital native, penduduk asli ya dunia digital. Kita ini migran ya, iya, kita adalah imigran gitu. Maka orang tua juga harus belajar bahwa sebenarnya anak-anak remaja kita tuh akan dihadapkan pada situasi-situasi yang mungkin pada masa itu saya sendiri juga nggak pernah membayangkan gitu ya, bahwa akan berhadapan dengan
dunia digital yang di situ juga akan banyak kekerasan-kekerasan yang akan dialami, bisa baik oleh anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita. Jadi pertama adalah kesadaran orang tua bahwa dunia sudah berubah, oleh karena itu sebagai orang tua juga harus banyak belajar tentang tadi kekerasan dalam karena dalam pelajaran, kemudian dalam masa dengan kekerasan berbasis online. Yang kedua adalah tentu talking with your girl and your boys gitu ya, your son ya. Karena seringkali bangun komunikasi bangun komunikasi. Ternyata anak-anak kita tuh butuh butuh kita untuk bicara daripada nanti mungkin ya penting lah dia punya sahabat, tetapi sebenarnya mereka juga harus menjadikan kita orang tua itu sebagai teman bicara gitu ya. Ya saya juga ingat ketika pada masa awal-awal anak saya laki-laki itu tanya apa itu apa itu mimpi basah kan? Mimpi basah seperti itu. Bahkan pernah bertanya karena membaca ya ke dunia ini, orgasme itu apa? Wah, saya waktu itu juga shock ya, tentu saja shock ya, kaget. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita, bahkan juga anak gadis kita itu juga sering bertanya, baik misalnya tentang terkait dengan menstruasi, misalnya besok kalau saya punya pacar, apakah bunda punya kriteria pacar saya, gitu-gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat tentu sebagai orang tua seringkali shock ya, tidak pernah membayangkan bahwa tapi bagi kita itu sebuah langkah yang bagus ketika anak-anak kita itu sudah mau bicara dengan kita sebagai orang tuanya, itu sudah jalan tol gitu ya, karena kan seringkali terbuka karena seringkali kan banyak anak-anak itu tidak mau cerita sama orang tuanya. Jadi betul kata Mbak Manda tadi, jangan dijudge dulu gitu ya, jangan dijudge, itu yang penting. Anak-anak itu juga tidak mau disalahkan, tapi misalnya mau didengarkan. Itu saya kira 2 poin itu juga jadi penting. Jadikan mereka adalah temanmu, apalagi anak-anak remaja itu betul-betul butuh teman untuk bicara seperti itu. Iya, kadang kita duduk diajak ke kafe ngobrol ya, mungkin masalah untuk yang ya, tapi banyak juga masalah tidak harus begitu, tapi misalnya duduk berdua, kadang datang ke kamarnya, boleh ke kamar ya, temenin ngobrol-ngobrol gitu aja. Nah, itu sebenarnya cara-cara untuk punya acara bareng gitu sama anak kita, apa penting ya, misalnya jalan bersama, makan bersama. Kadang di rumah pun kan juga bisa ya, masak bersama, kemudian juga kalau di kamarnya didatangi gitu-gitu, itu sebenarnya juga bentuk-bentuk untuk mulai talking with your girls, talking with your boy. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan ajari anak-anak kita ya, misalnya yang laki-laki juga harus dikasih tahu bahwa sebenarnya tidak boleh harus menghormati perempuan. Itu saya juga selalu sampaikan, harus menghormati perempuan karena dirimu lahir dari rahim perempuan. Tidak ada di dunia ini yang lahir dari saya selalu bilang, tidak ada yang lahir dari batu, semua lahir dari perempuan. Oleh karena itu menghargai perempuan menjadi penting. Terus yang kedua juga, selain tidak lahir dari batu, dan yang kamu nanti suatu saat mungkin akan punya anak perempuan, kamu punya keponakan perempuan, kamu punya nenek perempuan, punya ibu perempuan, punya tante perempuan. Itu kan mendekatkan bahwa kasus-kasus ini bukan kasus yang jauh di antah berantah. Itu akan membangun kepedulian anak-anak kita kepada perempuan. Jadi saya kira 3 hal ini menjadi poin-poin penting, poin-poin penting gitu ya, untuk kita bisa bicara dengan anak-anak kita. Termasuk tadi ya Bu ya, misalnya sebenarnya ketika begini namanya kekerasan fisik, ini kekerasan seksual, berani kemudian berkata tidak, gitu ya. Betul. Poin-poin yang perlu disampaikan oleh orang tua ya. Bahkan mungkin sejak mulai dari kecil ya gitu. Jadi misalnya kita harus ajarkan anak-anak kita mana bagian-bagian yang anak-anak itu boleh disentuh atau boleh tidak. Saya juga ingat ketika masih ini yang boleh memegang hanya bunda dan eyang gitu-gitu. Ini tidak boleh bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Hal-hal seperti itu memang kadang-kadang juga harus, bukan kadang-kadang, memang tentu untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Ketika remaja mungkin diskusinya nanti juga sudah berbeda ya, misalnya kalau kamu sudah haid, kamu sudah mimpi basah, ini harus diskusi panjang ini dengan anak-anak kita sebenarnya, karena ini mulai dari kekerasan dalam masa pacaran tadi ya, karena kan kalau kemudian nanti tadi seperti Mbak Manda bilang, tiba-tiba ada pegang dong tanganmu, boleh nggak, nanti lama-lama kan boleh cium nggak? Kan gitu kan. Nah, kalau diberi peluang terus-menerus, akhirnya konsen tadi menjadi konsen ya.
concern tadi menjadi sangat penting sekali di awal, komitmen lah ya, komitmen bahwa dan yang penting tahu anak-anak apa kita itu punya prinsip tadi, betul Mbak Manda. Kita misalnya ketika remaja itu misalnya punya prinsip bahwa kekerasan itu tidak boleh ditolerir. Kalau sudah dia melakukan itu harus ditinjau ulang hubungan kita. Iya, harus ditinjau ulang hubungan kita. Iya. Iya. Nah, kalau tadi Bu Tri menyampaikan dari perspektif orang tua gitu ya. Dan memang dulu pernah sih Aisyah riset itu pada remaja ternyata mereka itu juga menaruh kepercayaan yang besar pada orang tua, yang ditandai salah satunya orang yang pertama yang diajak ngomong ketika dia menstruasi pertama juga ternyata nggak semuanya pada teman, tapi juga orang tua menjadi tempat curhat hati. Nah, kalau dari perspektifnya remaja nih, Manda, sebetulnya apa sih yang bagaimana sih supaya orang tua itu kita itu merasa nyaman gitu ya ngomong kepada orang tua, lalu apa sih sebetulnya diharapkan oleh remaja pada orang tua gitu ya, supaya misalnya kekerasan itu bisa diminimalisir. Oh ya, ya ini pertanyaannya ya dengan yang tadi ya. Ya. Sebenarnya gimana sih caranya kita biar nyaman gitu? Saya pernah mendengar beberapa cerita karena saya termasuk orang yang sering diceritain tentang aku tuh gini, aku tuh gitu. Curhat ya? Sering curhatin gitu. Sebenarnya ada beberapa macam tipe orang tua. Ada tipe orang tua yang mungkin terbuka dengan anak. Dalam artian mungkin yang seperti Ibu Tri ceritakan, yang terbuka, nanti anaknya masturbasi atau apa, dia ini kayak gini loh. Tapi ada tipe orang tua yang strict atau mungkin masih konvensional, masih tradisional, mungkin hal kayak gitu dianggap tabu, dan mungkin kayak pacaran, apa sih pacaran kayak gitu. Akhirnya ngejudge anaknya. Nah, bentuk judgement orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana anak itu bereaksi. Ketika orang tua, saya bukan menyalahkan orang tua gitu ya, tapi sebenarnya anak itu akan terbuka ketika orang tua juga terbuka, karena itu sistemnya linear gitu, saling. Tapi ketika orang tua itu tidak terbuka kepada anak dan cenderung berlaku judgmental, mungkin anak akan menutup diri malah. Nah, ini kemudian yang akan bahaya. Nah, kemana kemudian itu dia kan harus berekspresi, dia cerita. Nah, ketika dia cerita dengan orang yang salah, kemudian gimana? Kalau dia mengikuti anjuran orang yang belum tentu benar ya. Betul sekali kan. Kalau orang tua kan kayak lebih mengarahkan ke jalur yang benar. Nah, ini mungkin penting gitu karena kita tidak bisa menegasikan bahwa kita tuh akan berkembang dan menyukai orang lain dan seperti ini seperti itu. Kita akan pubertas dan lain sebagainya. Bentuk negasi ini kemudian jangan ditiadakan tapi dirangkul supaya kita bisa malah mengarahkan gitu. Nah, mungkin kalau harapan kita ini mungkin nyambung sama yang harapan gitu, harapan kita ke orang tua juga mungkin orang tua di luar sana, terutama ibu-ibu Aisyah juga dan Bapak Muhammadiyah yang berkemajuan, siapapun ya, Pak Ibu dan Bapak tua gitu ya. Bapak juga, Ibu juga. Itu mungkin lebih terbuka kepada anak, dalam artian memberikan anak itu ruang untuk berekspresi, berbicara, untuk menceritakan siapa dirinya. Karena selama ini kita banyak yang hiding, kita banyak yang nggak apa-apa, salah aja, padahal ada apa-apa, padahal gimana-gimana. Nah, ini yang kemudian harus dirangkul di keluarga itu, karena paling penting keluarga sih sebenarnya. Gimana supaya ini ya remaja itu punya trust gitu sama orang tua, karena kan biasanya supaya dapet jalan tol tadi itu kan terbangun komunikasi itu biasanya kan anak tuh ngerasa ini orang tua saya bisa dipercaya loh ya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membangun trust sendiri itu kayak mungkin nggak bisa langsung, nggak bisa ketika orang tuanya tadinya nggak membangun itu. Makanya saya mikirnya tidak bisa anak sendiri langsung trust gitu, tapi dibangun lewat bersama-sama, bersama-sama. Ketika orang tua itu mungkin di masa kecil sudah memberikan juga it's okay to trust me, mungkin anak juga akan trust ketika dia tumbuh dewasa, dia remaja, nggak apa-apa lah orang tuaku baik, she won't judge me. Kayak orang tua tuh nggak bakal ngejudge aku, ibu nggak bakal ngejudge gitu. Nah, itu menurut saya trust itu awalnya dibangun dari kecil, dari orang tua dulu. Baru ketika itu anak pasti akan percaya ya. Mbak, ini ada pertanyaan nih sembari kita diskusi, ada pertanyaan dari IG Ani Anjala gitu ya. Dia tanya, tadi kan Mbak ini menyebut soal bagaimana membangun konsen tadi penting ya. Ini apa maksudnya dimaksud dengan seksual konsen ya? Mungkin bisa ditanggapi Mbak Maya.
sexual consent itu, seksual kan kayak tahu sendiri lah, misalnya consent itu kayak semacam agreement, kesepakatan dan juga batasan atau limitasi yang kita bangun dan itu disepakati pada dua belah pihak. Misalnya ketika misalnya nih saya memiliki partner gitu ya, dalam artian laki-laki gitu, mendekat gitu misalnya. Kita ini ya, kita menjalin hubungan, kita nggak boleh ini, aku nggak mau ada sentuhan, kita LDR aja, nggak usah ketemu kayak gitu misalnya ya. Atau kan tidak ada sentuhan tadi. Sentuhan misalnya atau apa gitu. Itu adalah sebuah kesepakatan. Misalnya laki-lakinya oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu adalah concern yang dibangun di awal hubungan yang membuat kita komit untuk tidak melakukan itu karena adanya concern. Kita seringnya kan kayak udah jatuh cinta duluan terus nggak membuat concern. Langsung aja kita nanti takut berkata tidak gitu. Bargaining positionnya tuh posisi tawarnya kalau membangunnya nggak di awal itu tidak sekuat ketika dibangun di awal gitu ya. Kesepakatan gitu. Kesepakatan yang dibangun ya. Oke, itu yang tadi menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, kalau tadi menyebut soal kekerasan dalam pacaran dan salah satunya kan itu apalagi dalam era kita banyak di rumah ya, belajar di rumah, kerja di rumah. Buktinya memang angka kekerasan di masa Covid itu terus naik ya, dan angka kekerasan gender berbasis online itu juga terus naik angkanya. Nah, mungkin Mbak Manda bisa berbagi ya kepada para sahabat Aisyah gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan gender berbasis online gitu? Dan mungkin apa aja jenisnya gitu. Jadi kalau orang mengirim gini atau orang meminta kita mengirimkan ini, ini termasuk kekerasan ya. Mungkin supaya sahabat Aisyah pada aware gitu. Silakan Mbak Manda. Basicnya sama, kekerasan itu kan sama kayak tadi yang disebutkan oleh Gusti juga gitu. Tapi ini basisnya online, dalam artian basis itu medianya atau dimulai dari online. Tapi bisa juga nanti akhirnya berujung ke fisik, ke dunia nyata. Kayak misalnya bentuknya itu adalah pembobolan privasi. Misalnya nih, kita punya akun. Nah, akun itu kemudian dibobol, dihack oleh orang. Itu salah satu bentuk kekerasan juga. Kemudian disalahgunakan, disalahgunakan dan lain sebagainya, akhirnya merugikan dan mencemarkan nama baik misalnya. Kemudian misalnya penyebaran foto dan video yang menjadi istilahnya pengancaman, itu juga salah satunya iya. Kayak misalnya itu banyak terjadi ya, kalau misalnya mungkin di sekolah kayak ya itu kembali lagi ke yang tadi, kita banyak yang terbuai dengan cinta tapi tidak mungkin memahami gimana sih kita hubungan pria dan wanita yang harusnya. Akhirnya mungkin ada yang yang mengirim foto atau video yang kurang pantas dan dia menggunakan itu sebagai ancaman pada pasangannya ya. Iya, pada pasangannya kayak kamu harus nurutin aku ya, kalau enggak nanti aku bakal ngirim video itu. Nah itu termasuk kekerasan berbasis online juga. Kemudian yang lain mungkin secara verbal juga, kayak harassment, cyber harassment. Jadi sama mungkin kalau pernah dengar kata cyberbullying, ini juga ada cyber harassment, di mana perempuan tuh sering di harass atau dilecehkan secara online gitu. Bahkan di misalnya kayak lewat komentar atau apapun itu, tapi itu Nah terus pengancaman yang mungkin nanti akan masuk ke dunia nyata, kayak misalnya ini pelacakan lokasi geografis itu juga termasuk kekerasan. Menguntit ya. Menguntit lagi ya, betul, menguntit. Kayak misalnya tracking, kayak misalnya ini suka sama cewek ini nih. Terus nanti dilacak lokasinya di mana. Oh misalnya di Instagram dia lagi di sini ke sana, terus misalnya di paparazzi atau di hey Mbak, halo gitu. Nah, jadi itu bermula dari online ya. Iya, bermula dari online karena itu kan berbasis kan medianya online atau dimulai dari online. Iya. Kemudian ada lagi kayak misalnya non consensual dissemination. Ini kemudian ada apa yang tadi malicious distribution content, mungkin bisa ada ragam yang lain yang bisa disampaikan. Mungkin kalau berbasis online itu kalau yang sangat saya highlight gitu ya, sebenarnya lebih ke ini sih, kekerasan verbal yang mungkin dilakukan tapi akhirnya bisa ini menjatuhkan mental orang yang dibuat kekerasan, tapi kadang nggak disadari gitu. Kayak misalnya ngomong, ih kamu kok gini-gini ya gitu. Nah tapi hal itu akhirnya bisa
damage kepada mentalnya si orang itu padahal nggak kenal gitu. Nah ini mungkin banyak ya kalau misalnya kita follow Instagram atau mungkin TikTok kayak gitu kan. Nah mungkin upload video atau apa, kemudian mereka berlaku seperti itu dan itu sebenarnya bukan apa-apa, cuma bercanda. Nah hal yang bercanda ini yang tidak termasuk harassment, misalnya tidak bermaksud untuk mengharass, tapi ternyata dampaknya itu buruk, itu juga termasuk harassment kalau menurut saya. Kayak bercanda tapi nggak ini kayak gitu. Ya. Terus kadang juga kan ini ya ada yang tiba-tiba mendapatkan kiriman foto dari temannya atau kemudian pasangan teman dekatnya gitu ya, foto-foto yang tidak apakah itu juga termasuk kekerasan gender berbasis online ya? Iya itu termasuk juga. Iya. Kalau misalnya nih kita di Instagram atau dimanapun gitu, kita dikirimin foto atau video yang mungkin nggak mau kita lihat gitu. Mungkin foto apa gitu yang kurang senonoh gitu kan, yang tidak senonoh ya. Nah itu juga termasuk kekerasan. Dan sebenarnya penting banget untuk kita aware dan tahu apa jenisnya supaya kita bisa, kalau kita merasa terganggu, kita bisa misalnya menuntut gitu dengan bukti. Terus kalau misalnya nih fotonya Mbak Manda dipakai orang untuk ya, apakah itu juga bagian dari kekerasan gender berbasis online ya? Untuk apa? Untuk misalnya terus nanti dipakai untuk hal-hal yang tadi ya, normal tadi misalnya. Ya itu termasuk. Oke. Jadi kita harus hati-hati ya. Karena itu sama saja mencemarkan nama baik. Sudah saya sebut tadi, karena lewat foto, lewat apapun itu gitu. Kan sama aja kayak seolah kita yang melakukan hal itu atau yang kita yang kurang baik, padahal bukan kita gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan apa yang sudah disebutkan oleh Mbak Manda tadi ya, kekerasan gender berbasis online ragamnya tadi itu kita alami gitu ya, atau kemudian teman dekat kita mengalami dan cerita ke kita, atau paling enggak misalnya kita ternyata mengalami kekerasan serupa, apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut ya, sebetulnya korban daripada KGBU tadi ya, kekerasan gender berbasis online. Kalau sudah terjadi, maka yang paling ketika itu mengganggu banget, harusnya mungkin mengganggu ya kayak gitu. Itu kita bisa mengumpulkan bukti yang pertama. Jadi buktinya tuh bisa melalui screenshot, bisa melalui banyak foto atau bukti video, ini loh aku pernah diginiin gitu. Nah itu mungkin nanti kita bisa mengkomunikasinya dengan orang tua atau dengan orang yang lebih berpengalaman dan tahu mengalami gimana sih caranya gimana caranya mungkin menuntut, karena mungkin hal itu sudah parah banget kan, kalau sampai dikuntit itu, atau mungkin fotonya disebarkan ke orang lain yang mungkin mungkin tidak berdasarkan konsen, dan itu rugi secara fisik, rugi secara mental juga, dan itu bisa dilaporkan juga gitu kalau misalnya sangat terganggu kayak gitu. Jadi pertama tadi bukti, kemudian penting ya, mendokumentasikan bukti kekerasan tadi, kemudian kedua bisa mencari orang yang tepat atau kemudian melaporkan gitu ya, atau mungkin sebelum melaporkan bisa juga berkonsultasi kepada orang yang tepat, lalu juga bisa sebetulnya perlu keberanian untuk melaporkan karena sebetulnya itu sudah dilindungi ya oleh negara ya. Nah, ada yang nanya sebelum nanti ke Putri, ada yang nanya stalking itu berarti boleh nggak ya? Karena kadang orang tuh kan stalking ya, pengen cari tahu tadi, karena mungkin agak mirip sama yang tadi menguntit, ingin tahu tadi gitu ya. Itu sebetulnya stalking boleh nggak ya? Ada yang nanya nih. Stalking selama itu tidak merugikan, kayak tidak berlebihan itu nggak masalah. Kayak misalnya ini orang pintar banget sih, terus dilihat, oh dia pernah gini, itu nggak masalah, asalkan kita tidak sampai yang DM halo p gitu kan, ping halo mbak gitu. Nah itu kan akhirnya kayak mengganggu gitu. Jadi yang membuat kuncinya bagaimana supaya tidak mengganggu ya. Stalking dan menguntit kayaknya beda ya. Beda. Itu stalking berlebihan, nah itu udah menguntit ya. Oke ya. Nah terus kalau ini ada yang tanya dulu Bu sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pola asuh kita ke cucu? Apakah berbeda dengan pola asuh anak ya? Ya harusnya sama lah ya. Iya. Harusnya sama, meskipun seringkali kan kalau nenek itu karena yang berkembang itu kan nenek itu dianggap lebih protektif, sayang gitu ya, sehingga seringkali melanggar aturan yang diterapkan oleh orang tuanya. Nah, harusnya memang secara prinsip harus sama. Itu tadi misalnya bagaimana laki-laki menghormati perempuan, perempuan menghormati laki-laki, itu saya kira menjadi prinsip siapapun yang
mengajari atau mendidik atau mengasuh, apakah orang tua langsung atau nenek seperti itu. Jadi saya kira prinsipnya adalah sama gitu. Ya. Karena perubahan sosial itu sekarang banyak juga anak-anak nggak bersama ibunya atau orang tuanya, Iya. tapi sebetulnya juga bersama neneknya ya. Iya betul. Jadi yang disampaikan Bu Tri tadi bukan hanya tips untuk orang tua, tapi siapapun yang Iya. mendampingi entah ya. apa bulenya atau pamannya, bibinya, siapapun yang mendampingi Iya. pengasuhan anak Iya. laki-laki maupun Betul. perempuan, maka hendaknya melakukan hal tersebut. Betul. Saya mungkin akan komentar yang stalking ya, menambahi Mbak Manda tadi ya. Kalau stalking hanya tadi misalnya masalah ngomong-ngomong gitu tadi, mungkin perlu diblok aja lah ya, gitu ya. Kalau mengganggu kita blokir aja, kan begitu. Tapi kemudian nanti terkait dengan cyber online itu yang perlu kita cermati adalah kan seringkali kita itu mudah Sherlock ya. Nah itu jadi memang perlu kita, kan saya sering melihat kalau misalnya di ini tuh kadang orang tuh suka Sherlock gitu-gitu ya, sebentar Sherlock itu sebenarnya juga sangat berbahaya. Kalau saya melihat, kalau membaca tentang bagaimana cyber terkait dengan stalking ini, kan orang akan manfaatkan kebiasaan kita, ya kan? Oh orang itu jadi gini kesini, orang ini gini. Yang dikhawatirkan adalah yang menguntit tadi itu adalah kalau nanti akan terjadi apa-apa, misalnya kan dia bisa saja melakukan kekerasan terhadap kita ya. Oh dia sendiri, oh pada jam segitu dia nggak ada temennya, oh pada jam dia seperti itu kebiasaan dia seperti ini. Nah itu saya kira sekarang kewaspadaan kita, kalau mungkin ketika teknologi dulu belum maju kan tidak bisa mengetahui seperti sekarang ini ya, tapi ketika teknologi maju kita bisa, karena sering Sherlock kemudian kita jadi dikuntit kemana-mana pergi, itu nanti takutnya kebiasaan kita itu diketahui oleh orang, oh rumahnya sudah kosong, nggak ada orang temennya di sana, dia hanya sendiri. Nah hal itu adalah sebenarnya bisa berdampak kepada itu kejahatan yang lebih jauh gitu ya. Karena itu kenapa sebenarnya kemudian di media sosial itu kita perlu sangat bijaksana sekali ya, dan bijaksana sekali, termasuk menerima pertemanan. Kalau menerima pertemanan itu juga harus kita cek sebenarnya teman-teman dia selama ini siapa sih. Saya juga sangat kalau saya mau menerima pertemanan itu saya cek siapa sudah berteman dengan dia. Kalau tidak ada orangnya yang misalnya hanya 5 orang, enggak. Kalau udah di atas 10, oh saya kenal orang-orang yang teman-teman dia siapa. Itu baru kita save gitu ya. Nah itu sebenarnya juga bentuk-bentuk untuk menghindari hal-hal yang kekerasan berbasis online juga di masa di dalam situasi seperti ini gitu. Nah yang sering galau juga ya Bu ya, ya betul. Nah dalam situasi pandemik saat ini kan sekarang juga banyak, kalau Mbak Nanda tadi sampaikan, sebenarnya juga pelecehan verbal, pelecehan seksual itu juga ternyata semakin banyak gitu ya, semakin banyak sekali. Oleh karena itu memang yang kita suka selfie itu ternyata memang harus hati-hati sekali mengupload foto-foto kita, yaitu di itu juga harus hati-hati sekali, karena teknologi sudah sangat maju itu loh ya, karena menghadapi kompleksitas perubahan yang sangat luar biasa. Terus juga termasuk sebenarnya ini bicara tentang grooming ya. Orang yang mulai dirayu-rayu dulu itu ya, cyber grooming itu kan, mulai dari dirayu, kamu cantik loh gitu kan ya, boleh nggak lihat wajahmu, kan pertama gitu ya. Di feed ya, foto di feed gitu. Terus itu ini pasti rambutmu cakep deh, soalnya dong aku boleh nggak lihat, fotoin dong kan gitu ya. Itu kan sebenarnya cyber grooming itu berawal dari situ, yang sebenarnya nanti juga berdampak kepada setelah dia mendapatkan fotonya, dia akan sebar-sebar foto dan video kita dan akan memeras, mengancam seperti itu. Nah sebenarnya itu yang perlu dipahamkan juga kepada kita. Jadi jangan percaya dengan rayuan-rayuan gombal lewat media sosial itu memang karena sangat berbahaya sekali gitu. Itu tadi ya, mulai dari itu cyber grooming itu kan mulainya dari, dan kita senang ya, siapapun sih yang dipuji nggak akan senang, semua senang dipuji. Tapi harus hati-hati dengan pujian-pujian itu. Siapa yang memuji karena jangan masuk gitu ya Bu ya. Ya bisa jadi yang sekarang menjadi pacar itu besok bisa menjadi musuh yang sangat besar dan akan jahat sekali sama kita, ya enggak? Setelah memiliki, jadi sekalipun password pun dengan pacar ya jangan diberikan, ya enggak? Kan seringkali udah jadi pacarku kok, passwordnya diberikan, kan nanti dia bisa jadi mengganti password kita dengan lupa password. Wah langsung dia bikin password baru kan dia tinggal lapor aja ke sana.
aku lupa password kan gitu toh. Kok bisa semua data-data kita diambil, sekalipun itu pacar kita gitu. Itu menurut saya memang yang dalam saat ini yang dimana ketika saya masa remaja nggak mendapatkan dan sekarang harus belajar lagi untuk anak-anak kita, untuk anak saya itu Orang kan tua jadi- tuh memang harus belajar ya Bu ya. karena kondisinya memang sangat Berbeda. berbeda sekali gitu Mbak Ica. Karena kadang orang tuh ngerasa aku ini gaptek gitu ya, jadi udahlah ya itu bukan urusanku. Ternyata memang orang tua tuh perlu harus belajar ya Bu ya. Dan ini cocok sama beberapa pertanyaan yang masuk Bu. Kadang tuh sebagai anak, ini juga mungkin bisa Mbak Manda ya, karena kadang sebagai anak tuh merasa nggak bebas bercerita sama orang tua dibanding ke teman. Gitu. Itu gimana ya gitu tadi ya, mungkin seperti kawannya tadi ya, bagaimana sih kita bisa percaya sama orang tua, atau sebaliknya bagaimana sih sebetulnya membangun kedekatan dengan remaja ya, sebagai orang tua tuh bagaimana bangun kedekatan dengan remaja supaya nggak gampang curhat di media sosial juga gitu ya. Lalu kemudian bagaimana pola asuh anak jika nanti satu rumah dengan nenek, dan nenek biasanya selalu turut campur tadi ya. Ini tadi Bu dilema apa namanya nenek yang juga menjadi pendamping pengasuhan ya. Dari siapa dulu ini Mbak Manda juga bisa ya? Boleh, Mbak Manda silakan, Mbak. Putri. Ada pertanyaan. Nih gimana nih? Bagaimana sih tadi ya supaya kita tuh bisa merasa nyaman sama orang tua itu dibanding ke teman tuh gimana? Ya silakan. Sebenarnya kalau ini ya mungkin tadi kan saya parent oriented, jadi berorientasi pada orang tuanya dulu. Tapi kalau misalnya kita balik, gimana sih biar anak tuh bisa, even dia sebenarnya nggak bisa dan orang tuanya mungkin nggak terbuka gitu. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan sedikit demi sedikit dulu. Kayak ibu lagi apa? Ibu aku mau cerita. Misalnya pas lagi solo atau ada apa toh gitu. Awalnya dibilang dulu. Mungkin lama-lama sebenarnya mungkin juga orang tua kadang bingung juga ingin membangun kedekatan sama anaknya. Kayak ngerasa beda dunia gitu ya. Beda dunia. Jadi mungkin ini kan gantian siapa yang harus proaktif duluan. Nah ketika mungkin orang tuanya mungkin kan ada beberapa yang orang tuanya kurang proaktif. Mungkin anak bisa sedikit demi sedikit proaktif ke orang tua. Dan dengan cara itu mendekati, tapi jangan pas masanya lagi marah atau lagi capek. Itu biasanya orang tua kan nanti lah gitu misalnya. Tapi kalau pas Kita bisa cari waktu ya. cari waktu yang tepat, terus meluangkan pas lagi happy orang tuanya, kita deketin gitu. Ibu mau cerita gitu, kalau ini gimana ya Bu gitu. Mungkin lama-lama orang tua juga ngerasa nyaman sama anak dan akhirnya mau berubah untuk terbuka. Iya. Nah, tapi gini ya, kadang ngerasa kita emang tadi kan menyarankan supaya kita juga bangun keaktifan sama orang tua. Tapi sebetulnya tuh seberapa penting sih kita tuh perlu dekat sama orang tua gitu misalnya. Sehingga meskipun orang tua kurang aktif pun kita juga tetap ngerasa perlu mendekati gitu ya. Kenapa sih orang tua itu penting gitu ya untuk kita tuh deket gitu? Menurut saya orang tua tuh penting banget karena orang tua itu mungkin orang tua yang baik tuh nggak akan membuat kita kecewa. Dan mereka tuh masa iya sih mereka memaksud kita dari belakang. Kadang karena yang paling bisa dipercaya ya. Bisa dipercaya dan secara biologis itu darah itu kental daripada air, lebih kental daripada air. Jadi secara hubungan harusnya bisa lebih kena gitu. Dan yang kedua orang tua itu adalah orang yang berpengalaman. Kadang kalau ke teman ngomong dia sarannya berdasarkan pemikirannya aja, padahal dia setara dengan kita, dia sama-sama tidak berpengalaman gitu. Tapi kalau misalnya sama orang tua mungkin kayak lebih tahu asam manis garamnya kehidupan. Dan mungkin orang tua akan menyarankan yang terbaik sesuai dengan dia, karena orang tua nggak akan biarin anaknya kecewa dalam hidup ini gitu. Jadi menurut saya itu penting perlu ya mau kedekatan sama orang tua ya. Orang tua saya gaptek gak gitu ya. Oke ya. Bu ini ternyata nih banyak orang tua juga yang cukup sebenarnya mereka punya ketertarikan nih dengan bagaimana orang tua bisa mengawasi kegiatan media sosial anak gitu ya. Tapi tanpa kemudian anak tuh merasa terkekang, aduh orang tua aku kayaknya ngawasin aku nih gitu ya. Itu gimana Bu? Ya betul. Ya saya juga merasa anak saya juga nggak senang kalau misalnya dia bulan HP tuh, kamu sedang ngapain ya Dek, baca apa Dek, itu sangat tidak suka sekali. Dan saya jadi iya. Nah yang penting adalah sebenarnya prinsipnya saja. Jadi nggak perlu kita setiap hari ngecekin
apa WA anaknya ngapain, Stalking tadi ya, Bu, ya, stalking gitu. tadi banget. Ya, terus kemudian lihatin yang dilihat apa, yang dilihatin apa, itu enggak, pasti sangat tidak suka sekali. Dan kita juga tidak mau lah ya, anak kita juga sudah besar, sudah tidak mau dicampuri sampai hal sekecil itu. Tapi sebenarnya lebih pada prinsip sebenarnya. Kalau saya, Bu, itu siapa yang bertanya ya? Saya senang sekali mendapat pertanyaan ini, kita bisa sharing ya Ibu ya, atau Bapak. Sebenarnya lebih pada bagaimana kita berdiskusi dengan anak itu prinsip-prinsipnya gini. Jadi misalnya jangan suka upload foto-foto yang ini ya dia nanti ini, tuh data-data pribadi jangan ini. Kalau berkenalan, kalau meng-accept orang misalnya minta orang pertemanan juga lihat dulu siapa dia, seperti itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu dan bapak gitu ya, para sahabat Aisyah di sini lebih pada prinsip sebenarnya. Prinsip yang benar kita diskusikan dengan anak kita seperti itu. Jadi kalau saya kadang biasa, kemudian saya sama-sama dengan anak saya itu suka menonton film. Jadi saya suka mulainya dengan menonton film bersama, kemudian mendiskusikan film itu, nah kemudian diskusi. Tapi kalau kemudian mengawasi media sosial anak kita dengan melihat alamat Instagramnya, melihat Tapi berteman penting nggak ya, Bu? Penting ya, bisa. Kalau anak kita mau berteman juga nggak apa-apa. Misalnya tapi kalau nggak mau juga jangan dipaksa-paksa. Yang penting menyampaikan itu dari prinsipnya Terbuka saja. Ya. Karena kan kadang juga anak-anak nggak mau apa yang diupload tapi diketahui oleh. Kalau berteman nanti mengawasi gitu Ya itu kadang-kadang kan anak kita nggak mau juga, itu juga betul. tidak apa-apa. Yang penting bahwa jadi mengawasi tidak setiap hari itu namanya panoptikon yang mengawasi, membuat anak kita dan justru ketakutan dengan kita itu jangan nyaman ya. Ya, itu saya kira lebih pada prinsip-prinsip yang kita diskusikan pada anak-anak kita. Saya kira itu Mbak Jan. Membangun kedekatan ya. Iya. Lalu sebenarnya kalau tadi bagaimana membangun kedekatan dengan remaja tadi beberapa sudah disampaikan. Tadi bagaimana pola asuh anak jika serumah dengan nenek nih, karena nenek biasanya suka ikut campur kan. Iya. Nah, itu nggak semua nenek seperti itu ya, Bu ya. Semuanya seperti itu. Dan memang kemudian nenek ini juga harus dapat intervensi nih. Iya. Nenek itu juga harus intervensi bahwa sudah terjadi perubahan yang luar biasa di dalam, maksudnya gini, dunia nenek zaman dulu tidak boleh dibawa ke dunia nenek zaman saat ini. Tapi yang penting adalah prinsip-prinsip kita, misalnya anak harus menghormati orang tua, berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi lebih pada menghormati, menghargai, terus sama kalau yang tadi prinsip-prinsip dengan media sosial itu tadi juga sama gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya kan sering nenek itu paling senang itu kalau bertanya, kamu sudah punya pacar belum gitu. Itu paling senang juga. Nah nenek kan bisa menasihati juga dengan yang penting kan prinsipnya kalau pacaran misalnya ya Nek ya, disampaikan bahwa jangan mau kalau pacarmu sudah melakukan kekerasan terhadap kamu, sekali lagi perlu dicek ulang hubungan kamu itu, kan seperti itu. Nah, ingat yang juga perlu dipahami oleh orang tua oleh kita semua, nenek atau ibu, adalah dalam masa pacaran di remaja itu seringkali remaja itu sama dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya, siklus violence itu ya. Pertama kan dia misalnya marah-marahin atau memaki-maki. Nanti dia akan menyesal, minta maaf gitu ya. Nah terus dia akan berbuat baik lagi, tapi itu akan berulang. Nah kalau sudah seperti rantai kekerasan ya. Kalau masih dalam pacaran harus segera ditinjau ulang bahwa itu adalah rantai. Siapa yang akan memutus adalah kita perempuan sendiri. Ya itu saya kira yang prinsip-prinsip yang memang harus diketahui. Seperti memang belajar dengan remaja itu penuh dengan art ya. Seringkali ilmu itu tidak selalu 100% bisa diterapkan, tetapi ada seninya, ada prinsipnya, ada dan karakter anak beda-beda. Tapi yang penting adalah pada prinsip, terus kemudian mendengarkan mereka, hargai mereka, jangan menganggap bahwa anak-anak kita juga tidak tahu apa-apa. Gitu, karena anak-anak itu juga tidak suka kalau didikte terus-menerus, suruh dengerin kita terus itu. Ya sekali-kali orang tua jadi pendengar ya, ibu-ibu, para sahabat Aisyah. Keterampilan mendengar itu adalah yang penting juga bagi orang tua kita. Orang kita sebagai orang tua. Jadi sebetulnya tadi orang tua bisa berbagi wawasan dengan nenek, menyepakati model-model pengasuhan gitu ya. Dan tadi ya soal kekerasan tadi juga menjadi. Nah, pertanyaan terakhir Bu, jika kemudian anak kita itu terbuka dan mengalami kekerasan atau kemudian sebetulnya menunjukkan gejala-gejala yang dia seperti mengalami sesuatu gitu ya, atau dan akhirnya misalnya nanti terbuka ternyata sebenarnya itu bagian dari kekerasan,
apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya. Pertama kita rangkul seperti yang Mbak Manda bilang tadi ya, orang tua itu kan harus apapun anak itu harus diterima ya, jelas harus kita rangkul, kemudian kita terima dengan baik dan kemudian jangan dihakimi. Iya, Penting ya. ya itu memang juga perlu pembelajaran yang luar biasa ya, karena pertama pasti kita akan emosi, pertama Menerima saja itu butuh ya, ya. itu juga gini, orang tua juga harus terus belajar, orang tua juga harus belajar menjadi dalam tanda petik menjadi bijak. Kan seringkali kalau menghadapi anak-anak kita itu kan seringkali kemudian kita menjadi tensnya kita, nah itu harus belajar bahwa mendengarkan dulu tadi ya, merangkul anak kita dengarkan dulu dan kemudian kita cari jalan pemecahannya. Saya juga selalu yakin begini ya, bahwa setiap hal yang kita alami itu pasti ada jalan pemecahannya, itu pasti. Nah, kalau kita berprinsip seperti itu kemudian kita tidak jadi stres, tidak jadi depresi gitu ya. Jadi yang prinsip yang kita miliki bahwa kita yakin setiap hal yang kita alami kita anggap itu adalah misalnya ujian. Kalau ujian itu ya maaf bahwa kita akan bisa mengatasi ujian itu. Nah, itu nanti bagi anak dan kita orang tua itu juga menjadi lebih rileks, lebih enak dalam menghadapi masalah seperti itu. Ya. Terima kasih ya Mbak Manda dan Bu Tri tadi sudah berbagi, dan kita senang sekali karena banyak penanya juga ya. Iya, betul. Banyak penanya juga, dan kita nantinya akan kembali dengan podcast series bicara dengan tema-tema yang lain. Maka kita silahkan jika ingin punya usulan tema-tema apa yang memang kita ingin bahas gitu ya, nanti silahkan komen di media sosialnya Aisyah, dan podcast ini akan kita tayangkan di YouTube-nya Aisyah Pimpinan Pusat. Jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe juga karena tayangan-tayangan yang akan ditayangkan oleh YouTube Aisyah insya Allah akan memberikan manfaat untuk semua para warga Aisyah, netizen ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Mungkin saya akan menutup dengan satu hadisnya Rasulullah ya. Jadi yang sebetulnya itu tadi menyatakan bahwa sebetulnya Islam itu cinta damai, dan Islam itu juga sebetulnya memuliakan perempuan, bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang bagus akhlaknya, dan sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah justru yang paling baik kepada istrinya. Itu luar biasa, dan sebetulnya Rasulullah sudah cukup memberi teladan bagi kita ya, bagaimana kita harus memuliakan perempuan. Terima kasih, sampai jumpa sahabat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.